Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Alifian. Dan di video kali ini kita akan mencoba untuk membahas apakah mencintai karakter yang sudah meninggal atau sudah tiada itu adalah sesuatu yang normal atau sesuatu yang pantas, atau justru itu menjadi sesuatu yang buruk gitu. Nah, di video kali ini kita akan mencoba untuk membahas itu semua gitu. Makanya dari itu, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai videonya. Sebenarnya ini jawabannya tergantung dari orangnya sendiri gitu ya. Jadi tidak ada jawaban yang salah atau benar di sini. Begitulah, kok bisa seperti itu. Begitu, saya contohkan begini ya. Misalkan teman-teman semua ini suka sama Pak Karno, suka sama karakter beliau, sama kepemimpinan beliau, sama ketegasan beliau, atau ya suka sama perjuangan beliau lah dalam memerdekakan Indonesia. Nah, kemudian teman-teman semua mencontoh itu semua, menjadikan Soekarno sebagai role model. Pokoknya saya harus nasionalis, saya harus patriotis, saya harus rela mati demi Indonesia. Contohnya seperti itu. Nah, itu adalah sesuatu yang baik. Kalau yang buruknya, saya contohkan lagi, misalkan seperti Pak Karno tadi itu ya. Kalian ini mengidolakan beliau, tetapi kalian tidak mencoba untuk mencontoh apa yang beliau lakukan, kalian malah meratapi kematian beliau. Kan begitu. Ya, lagian apa gunanya juga meratapi kematian orang yang sudah meninggal. Lah, tetapi kan dia adalah pemimpin besar gitu. Misalkan ada pertanyaan seperti itu. Iya, tetapi kan besar pada zamannya. Kita bisa lihat di mana-mana gitu kan, di YouTube, di Google, atau di ini ya, banyak sekali lah artikel-artikel yang bersebaran gitu, termasuk di buku-buku sejarah gitu kalau kita pelajari. Nah, itu kan Pak Soekarno itu bagaimana dia dilengsarkan karena di akhir-akhir masa jabatannya ia tidak mampu mengendalikan ekonomi. Artinya apa? Artinya bahwa Pak Karno itu sebenarnya sudah seharusnya untuk lengser pada saat itu gitu, karena sudah tidak mampu lagi untuk mengimbangi perkembangan zaman. Kan seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian mengharapkan beliau menjadi pemimpin Indonesia saat ini, mungkin tidak akan sebagus ketika beliau menjadi pemimpin Indonesia di masa lalu. Begitu ya. Saya contohkan seperti itu. Jadi ya, buat apa juga kalian meratapi kematian beliau? Kan lebih baik kita mendoakan beliau gitu, semoga tenang di alam sana, sembari kita mempelajari sejarah perjuangan beliau, dan juga agar menjadi motivasi lah bagi kita dalam mengisi kemerdekaan Indonesia ini yang sudah diperjuangkan oleh Pak Soekarno dan juga kawan-kawannya gitu. Lah, kemudian ini muncul lagi pertanyaan, bagaimana kalau misalkan ya, karakter yang kita senangi itu ternyata adalah karakter fiksi. Nah, bingung kan? Gini, apakah itu baik atau buruk? Sekarang tergantung orangnya lagi. Kan tadi sudah saya bilang, baik dan buruknya sesuatu itu tergantung pada diri kita sendiri. Apakah itu berdampak positif atau berdampak negatif? Kalau misalkan kalian mencintai Kaori begitu, dari anime Suigatsu wa Kimi no Uso gitu ya, yang mana ini ketika saya tahu endingnya ini, wah, udah gak nonton lagi. Padahal waktu itu saya baru nonton 1 episode gitu kan. Tapi setelah tahu endingnya seperti itu gitu ya, sudah di spoiler berkali-kali, akhirnya ya udah nggak nonton lagi lah, penting nonton anime terbaru gitu kan. Ya, saya sebenarnya sih pengen nonton gitu ya, pengen ngelanjutin gitu, tetapi kan terbatas atau terhalang oleh anime-anime yang baru rilis gitu. Jadi mau nonton ini, ada anime ini, baru mau nonton lagi, ada anime ini rilis gitu kan. Ya jadinya nggak sempat dan nggak nonton gitu. Tetapi endingnya ya seperti yang kalian tahu lah, Kaori meninggal
gitu ya. Atau mungkin di game kita bisa tahu di game Honkai Impact ada karakter Himeko yang meninggal, itu kan ada Kalen Kaslana yang juga meninggal. Kemudian pertanyaannya, apakah suka dengan mereka itu merupakan hal yang positif atau negatif? Ya seperti yang sebelumnya dikatakan, kalau kalian suka dengan Kaori karena dia adalah seorang pemain biola begitu ya, dan kemudian kalian karena nonton Kaori ini kalian jadi terinspirasi untuk berkarya, untuk menciptakan lagu, untuk menjadi seorang pemain biola, ya itu adalah sesuatu yang baik. Tetapi ya sekali lagi, kalau misalkan dari situ kemudian kalian meratapi kepergiannya dan merasa bahwa ini endingnya kurang greget atau bagaimana gitu ya, atau bahkan kalian mencaci maki si pembuatnya gitu kan itu nggak etis gitu. Lagian kan ya bagaimanapun ini juga adalah karakter yang dibuat oleh seseorang gitu ya, karakter fiksi gitu. Jadi ya buat apa kalian apa kayak marah-marah gitu kan, ya kan juga ini tidak nyata begitu. Tetapi sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kalau ingin dinikahi? Saya sudah pernah buat di video yang ini begitu ya. Jadi kalau misalkan di sini saya bilang itu tidak nyata, bukan berarti tidak bisa dinikahi. Begitu. Silakan kalian cek saja nih videonya gitu ya, nanti saya taruhlah di pojok kanan atas layar gitu kan, supaya kalian nanti bisa langsung klik di situ dan segera nonton videonya gitu, supaya nanti kalian paham tentang konsep-konsep dasar menikah dengan karakter anime atau karakter fantasi begitu ya. Nah, lalu sekarang pertanyaannya adalah apakah ini bukan nekrofilia? Ini kan selalu dipertanyakan orang, padahal jawabannya ya jelas bukan. Karena yang kalian nikahi itu adalah karakter yang sebenarnya tidak ada di dunia ini. Begitu. Jadi ini bukan nekrofilia, kecuali kalau memang kalian suka dengan bangkai sesuatu, manusia atau hewan yang memang sudah mati. Begitu, itu baru disebut kelainan. Jadi apakah boleh jika seseorang menjadikan Himeko atau mungkin menjadikan Kaori sebagai waifu? Ya boleh-boleh saja begitu ya kan, terserah orangnya gitu kan ya, itu terserah kalian saja lah begitu. Dan kalian nggak perlu takut kalau misalkan dianggap orang lain yang tidak mengerti tentang literasi dianggap gila gitu oleh orang-orang seperti itu. Ya kalian cukup bilang saja gitu ya, memangnya kenapa kalau saya mengidolakan karakter ini, kan ya kan ini juga adalah karakter yang membuat saya bersemangat begitu ya, karakter yang memberikan energi positif bagi saya. Jadi mengapa harus dianggap gila? Justru yang gila itu adalah kalian-kalian gitu kan, yang no-lab gitu, yang tidak memiliki pekerjaan dan lain sebagainya. Ya sindir baliklah seperti itu. Jadi ya saya rasa cukup ya sampai di sini. Semoga videonya dapat dipahami dan semoga tidak ada yang tersinggung gitu ya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.